Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung GPD Solo Gracia Kalawat. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari jemaat naikkan sembah dan syukurmu bagi nama Tuhan. Besar Engkau, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Engkaulah Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia
sepanjang hari Tuhan sudah jaga pelihara kami dari pagi sampai pada sore hari ini Tuhan. Kau masih bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, hidup dan bernafas Tuhan. Ini semua adalah kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau selalu berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur limpah terima kasih kepadamu. Kau masih berikan kami lagi kesempatan Tuhan untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan. Suci kuduskan hati pikiran kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar benar-benar ibadah pada sore hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Biar tinggal di dalam urapan Allah Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami semua berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan mungkin dalam persiapan perjalanan. Biar Allah Roh Kudus pimpin mereka Tuhan. Tibakan di Ka'bah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar sama-sama kami boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kuasa iblis, kuasa kegelapan Tuhan. Tidak senang kami mau berbuat ibadah pada sore hari ini. Kami bersatu hati Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan laukan dari tempat ini Tuhan. Terlebih dari dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Ibadah pada sore hari ini Tuhan dari awal sampai akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar Engkau ambil alih semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat bukti nyata yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Besar Tuhan, besar cinta-Mu nyata dari
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya, Yesus, Engkau benar dan benar. Semuanya selalukan Tuhan bersyukur. Padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi setiamu. Amin, haleluya. Tak pergi dariku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hati kami percaya bahwa Tuhanlah yang bersama dengan kami. Tuhanlah yang memegang kami. Tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun kami berjalan, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Yesus besertaku, beserta kami. Sekalipun hidup tak menentu,
bersama kami Tuhan. Maka kami tak perlu takut, kami tak perlu gentar. Karena Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Terima kasih. Tuhan yang bersama kami. Berjalanlah bersama bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami merasa sangat diberkati Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya dan yakin pujian penyembahan kami sudah naik menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Nya akan disampaikan nanti oleh seorang hamba-Mu benar-benar Tuhan adalah isi hati Tuhan yang sanggup mengubah hati dan pikiran kami yang selalu Tuhan menyimpang daripada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan pada hari ini, sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan tinggal dalam kehidupan hamba-Mu. Apapun yang disampaikan Tuhan adalah benar-benar isi hati Tuhan untuk kami semua nikmati sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa yang bukan daripada Tuhan menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan, keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Kristus saya ucapkan kepada kita semua, jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, entah dimanapun berada sedang menyaksikan ibadah siaran langsung ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu lagi di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Amin. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Gembala Ibu Rohani yang kembali mempercayakan saya untuk yang waktu baik ini, yang singkat ini, boleh sama-sama belajar melayani Tuhan, dan kita sama-sama belajar untuk melihat lebih jauh apa yang Tuhan rindukan, amin. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini untuk kita sebagai jiwa-jiwa, sebagai umat Tuhan, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa sekali ataupun yang sudah lansia sekalipun, apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya yang harus kita pegang teguh, amin. Karena saya tahu dan saya juga merasa bahwa berjalan di akhir zaman ini tidak mudah, meskipun saya masih muda. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan nanti seterusnya kita akan bahas beberapa ayat lagi setelah ayat-ayat ini. Puji Tuhan.
Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Satu topik pembahasan khusus yang ingin saya bahas kita bersama pada sore yang baik ini. Saya kasih judul garis besarnya yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh. Ketika kita berserah dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi perantara antara hidup kita dengan Bapa di sorga. Yesuslah yang menjadi perantara antara hidup kita dengan Bapa di sorga, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani, yang selalu berdoa setiap waktu, selalu berbicara sebagai perantara dari manusia kita yang sebagai orang-orang percaya. Dan Yesus menunjukkan darahnya sebagai tanda bahwa pengorbanannya itu menjadi bukti kasih setianya yang besar kepada kita sebagai orang-orang yang dulunya berdosa. Dan ketika kita percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Yesuslah yang menjadi perantara di antara kita melalui penyertaan kuasa Roh Kudus sekarang. Dan hidup dipimpin oleh Roh menjadi satu hal yang mutlak untuk dialami oleh setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara semua. Amin. Kita akan baca secara bersamaan pasal 8 ayat yang pertama dan kedua saja, nanti setelah itu kita akan lanjut. Setelah hitungan yang ketiga, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang besar, di sini dikatakan hidup oleh Roh. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Roh yang memberikan kita hidup, yang memerdekakan kita dari kutuk dosa dan hukum maut, firman Tuhan katakan. Puji Tuhan. Kalau tadi pagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Boy Rantung boleh membahas pemberitaan firman Tuhan mengenai masa-masa yang sukar. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa akhir-akhir ini adalah masa hari-hari yang sukar. Saya simak tadi firman Tuhan yang dijelaskan beliau, dan itu ujung-ujungnya adalah penderitaan. Dan entah mengapa sore hari ini saya juga akan membahas tentang penderitaan. Siap mendengarnya? Amin. Kita akan membahas tentang penderitaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biasanya kalau orang-orang disuguhkan, disajikan dengan cerita, dengan firman Tuhan yang berbau tentang penderitaan, mereka enggan untuk mendengarnya. Mereka sungkan, mereka tidak mau mendengarnya karena itu bagi mereka itu sesuatu yang mengerikan. Ya, penderitaan, kesakitan, aniaya dan hal sebagainya yang sejenis dengan makna tersebut, orang-orang kebanyakan di akhir zaman ini tidak mau mendengarnya. Tidak mau peduli dan bahkan berusaha untuk menjauhkan diri. Dan mereka lebih suka untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, hal-hal yang manis untuk didengar. Tapi tidak tahu bahwa sebenarnya kisah-kisah, cerita-cerita seperti itu hanya akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Dan sore hari ini, saya yakin Tuhan hadir di tempat ini, amin. Tadi lagu pujian katakan Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang bersama kami. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan ini juga Tuhan bersama dengan kita, amin. Puji Tuhan. Bahkan saya katakan tokoh-tokoh Alkitab sekalipun di dalam perjanjian baru, dari Yesus Kristus ke 12 murid Yesus sampai kepada sang Rasul Paulus, dia adalah sosok tokoh Alkitab yang sebenarnya hidupnya tidak nyaman, yang sebenarnya hidupnya tidak enak. Bahkan dia mengalami yang namanya penderitaan. Paulus pernah dilempari pakai batu, Paulus pernah dimasukkan ke dalam lubang, Paulus pernah dipenjara dan sebagainya. Penganiayaan, penderitaan, kesakitan yang dialami seorang Rasul Paulus. Saya ingin kita membuka mata kita dan mengarahkan telinga kita bahwa penderitaan bagi orang Kristen, bagi orang percaya bukan sesuatu yang harus ditakutkan, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru sebaliknya, firman Tuhan katakan bahwasanya penderitaan yang saya dan saudara alami adalah penderitaan untuk membawa kita ke dalam divisi yang baru, tingkat yang baru, suatu kehidupan yang baru, untuk kita lebih mengenal lagi betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita. Amin. Setidaknya kita merasakan sedikit dari apa yang dialami Yesus. Masa pandemik yang kita alami sekarang ini atau hal yang kemarin-kemarin dan mungkin kedepannya yang kita alami, mungkin akan membuat kita terasa iman kita akan semakin terhimpit, kepercayaan kita akan semakin menurun, bahwa harapan kita mungkin semakin sirna, semakin hilang. Bahwasanya kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak kunjung-kunjung lalukan penyakit ini, lalukan virus ini? Kenapa Tuhan tidak tolong? Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang tidak punya pengharapan iman yang kuat kepada Tuhan. Tetapi tidak dengan kita yang di tempat ini. Amin. Haleluya.
Kita akan bahas sedikit kalimat per kalimat. Ayat 8 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tadi saya sedikit membahas tentang penderitaan. Penderitaan yang dimaksud firman Tuhan sore hari ini bukanlah penderitaan dalam kekecewaan, bukanlah penderitaan kita tidak punya uang, bukanlah penderitaan karena kita tidak mendapatkan pekerjaan, bukanlah penderitaan karena kita ditinggal oleh istri atau suami, bukanlah penderitaan karena anak kita jahat, anak kita tidak bisa dipimpin, anak kita tidak bisa dituntun. Bukan penderitaan seperti itu. Penderitaan yang dimaksud Paulus di ayat ini adalah penderitaan untuk mempertahankan iman kita. Penderitaan untuk mempertahankan iman Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita ingat latar belakang penulisan dari Rasul Paulus ini, jemaat di Roma waktu itu tidak mengalami keadaan yang nyaman. Tidak bisa ibadah seperti kita di tempat ini. Mereka harus beribadah secara bersembunyi. Mereka harus mendengarkan firman Tuhan di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman orang banyak. Karena pada waktu itu kaisar dari Italia, kaisar Roma itu tidak suka dengan Kristen. Orang-orang yang dianggap sebagai orang Kristen, orang-orang yang disebut Kristen itu suatu penghinaan sebenarnya. Kita aja yang sekarang beruntung sebagai orang Kristen, sebagai tebusan dari Yesus. Kita bangga menjadi seorang Kristen, kita bangga sebagai orang percaya. Tetapi orang Roma dulu tidak, Bapak Ibu terkasih. Di ayat 24-26 di pasal yang ke-7 firman Tuhan begini, Roma 7 ayat 24-26. Aku manusia celaka, kata Paulus, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Maksud Paulus seperti ini. Pada waktu itu, pada zaman Kaisar Nero saya katakan, dan kaisar-kaisar sebelumnya yang tidak percaya kepada Yesus, ada satu hukuman yang terkenal selain hukum salib. Bagi seorang penjahat, bagi seorang yang dikatakan sebagai seorang yang jahat, mereka akan mendapatkan satu penghukuman yang sangat mengerikan, Bapak Ibu terkasih. Saya katakan seperti ini, mereka akan diikatkan dengan satu mayat yang sudah mati, tentunya tidak ada mayat yang hidup ya. Satu mayat yang sudah mati, yang sudah berbau, diikatkan ke tubuh mereka seperti yang dikatakan di ayat 24, aku manusia celaka. Dikatakan ada satu mayat yang diikatkan di tubuh mereka, dan orang yang menjadi orang hukuman ini harus berjalan di tempat yang sudah ditentukan sekian lama sampai mayat yang sudah digantung di tubuhnya itu berulat, dan ulat-ulat yang ada di tubuhnya itu masuk ke dalam tubuh yang masih hidup ini, tubuh orang tawanan ini. Itu penderitaan yang dialami orang-orang Roma pada waktu itu. Dan saya katakan Kaisar Nero dan kaisar-kaisar yang tidak percaya kepada Yesus, mereka memakai hukum ini untuk menyiksa kita orang Kristen. Dulu, maksud saya, bukan sekarang. Tetapi Paulus menekankan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, meskipun penderitaan sampai seperti itu, meskipun penderitaan harus mengalami digantung mayat, padahal kita tidak layak harusnya menerima itu karena kita bukan penjahat di dalam Kristus, kita akan menerima itu, kata Paulus. Itu adalah penderitaan yang akan membawa kita ke dalam satu kepercayaan yang lebih dalam lagi mengenal akan Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwasanya di ayat kedua dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Meskipun penderitaan dialami jemaat-jemaat Roma waktu itu, mereka tidak sekalipun menjual nama Yesus. Mereka tidak sekalipun menyangkal nama Yesus. Saya ceritakan lagi beberapa hal yang mengerikan terjadi pada penghukuman masa-masa kerajaan Roma waktu itu yang tadi kita bahas. Terus kemudian orang Kristen dulu yang dianggap suatu penghinaan, umat-umat yang dihina, kaum-kaum atau agamawi yang dihina pada waktu itu, bukan sebuah agama sebenarnya, tapi itu disebut satu kelompok, satu golongan yang dihina, diejek, dibelakangkan, yang tidak dianggap oleh masyarakat umum pada waktunya. Mereka harus ditangkap. Kamu percaya Yesus? Kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Ditangkap lalu dibuang ke dalam penjara. Kamu Kristen? Kamu percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya kepada Yesus. Mereka harus ditangkap, diikat, dan dicampakkan dibuang ke dalam sebuah lapangan, dan di lapangan itu mereka harus bertarung melawan singa yang lapar. Dan ujung-ujungnya mereka mati dimakan singa itu. Itu yang dialami oleh jemaat-jemaat Roma pada waktu itu. Mengerikan sekali. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan bahwasanya ada yang digergaji, ada yang dibakar hidup-hidup. Itu penderitaan yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu. Tetapi ketika saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang dimaksud oleh Paulus ini, hidup dipimpin oleh Tuhan,
hidup dituntun oleh Tuhan, penderitaan apapun yang saya dan saudara alami, itu tidak akan membuat kita menyangkal nama Yesus. Amin. Coba tanya dalam diri sendiri, pada diri sendiri, akhir-akhir ini aku menderita karena apa? Apakah aku menderita karena mempertahankan imanku? Apakah karena aku menderita karena ulah aku sendiri? Aku menderita apakah karena mempertahankan Yesus? Aku menderita apakah karena orang mengucilkan aku karena aku seorang Kristen? Apakah aku menderita karena itu? Atau aku menderita karena aku harus melawan diriku sendiri yang selama ini tidak mau taat kepada firman Tuhan? Atau apakah aku menderita selama ini karena ulah aku sendiri? Itu adalah 3 hal yang berbeda. Menderita karena mempertahankan Yesus, menderita karena melawan diri sendiri, menderita karena ulah kita sendiri. Ya biasanya kalau kita membuat satu kesalahan tentu ada konsekuensi yang kita alami. Itu karena ulah kita sendiri. Tetapi Paulus menuliskan kepada jemaat-jemaat di Roma pada waktu itu, meskipun jemaat di Roma menderita, mereka akan tetap bertahan karena pengharapan mereka, kekuatan mereka adalah di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Penderitaan yang saya dan saudara alami akhir-akhir ini, jangan sampai itu membuat kita melemah. Jangan sampai itu membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi kita boleh menyatakan iman kita, membangkitkan iman kita. Penderitaan apapun yang sementara aku hadapi ini akan mendatangkan kebaikan. Saya akan mengajak saudara untuk ke ayat 18, pasal 8 ayat 18 ini. Paulus mengatakan seperti ini, sebab aku, Paulus, yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang dialami Paulus pada masa itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Paulus terima, yang akan diterima oleh jemaat Roma, yang akan diterima oleh jemaat Sola Gracia yang hadir dan sedang menyaksikan acara ini. Penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Kemuliaan yang seperti apa? Tadi saya di awal sempat singgung, tokoh-tokoh di Alkitab dalam perjanjian baru dari Yesus, ke-12 murid Yesus sampai orang-orang percaya, mereka semua mengalami penganiayaan, mereka semua mengalami penderitaan, tetapi mereka punya satu iman yang besar, mereka punya satu keyakinan yang besar bahwa penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin menderita karena pekerjaan. Saudara mungkin menderita karena keluarga saudara, atau anak-anak saudara, atau suami atau istri. Saudara mungkin menderita karena hal-hal yang lain. Tapi yakin dan percayalah, penderitaan yang saudara alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sementara Tuhan sediakan. Kita akan buat satu batasan, kita akan buat satu standar di sini. Ya, kita akan buat satu standar penderitaan seperti apa yang dimaksud Paulus. Mari saya ajak saudara semua untuk lompat ke ayat yang ke-34. Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Penderitaan seperti apa sih yang dimaksud Paulus yang akan dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan? Atau standarnya apa seperti itu? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat 35 sampai ayat yang ke-35, ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan, Roma 8 ayat 34-35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tadi sempat saya singgung di awal tadi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu yang dipertanyakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus? Bahkan Paulus membuat satu pernyataan di sini, apakah penindasan? Di kalimat berikutnya, apakah kesesakan, apakah penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Mungkin ketujuh hal ini belum pernah kita alami. Ya, ada di situ dikatakan penindasan, aduh mengerikan sekali. Ada di situ dikatakan kesesakan di ayat 35, mengerikan sekali. Ada di situ dikatakan penganiayaan, ada di situ dikatakan kelaparan, ada di situ dikatakan ketelanjangan, atau dikatakan lagi bahaya atau pedang. 7 paket yang mengerikan diutarakan oleh Paulus yang sementara sedang terjadi di zaman itu, dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Mereka dibakar hidup-hidup, digantung, disalib,
Jemaat-jemaat Tuhan di Roma pada waktu itu, ada yang dibakar, ada yang digantung di salib, ada yang digantung dengan mayat, sampai mereka mati, tapi mereka tetap mempertahankan Yesus. Dan sekarang, apa penderitaan yang kita alami? Apakah karena kita tidak dapat bantuan dari pemerintah kita lemah? Apakah karena kita tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan hasil usaha kita melemah? Apakah karena kita tidak punya kota, kita melemah? Apakah hanya karena kita dibicarakan, disinggung sedikit saja kita melemah? Atau hal-hal yang lain kita melemah? Kalau kita bandingkan dengan jemaat Roma pada waktu itu, jemaat di Roma pada waktu, mereka mengalami hal-hal yang sangat berat, tetapi mereka tetap berpegang teguh bahwa mereka tetap mempertahankan iman mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-28 saya agak mundur sedikit, ya sedikit lagi. Ayat 28 agak mundur sedikit. Firman Tuhan bunyi seperti ini. Kita tahu sekarang, kata Paulus, bahwa Allah, amin, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang, kata Paulus, bahwa Allah turut bekerja. Bahkan penderitaan yang dialami, penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, kemiskinan, sakit penyakit yang dialami oleh jemaat di Roma pada waktu itu, Paulus katakan Tuhan pun turut bekerja di situ. Tuhan pun turut bekerja di situ. Dalam penderitaanmu pun Tuhan turut berkarya, Tuhan turut bekerja. Sampai Dia mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara, buat jemaat Roma pada waktu itu. Itu firman Tuhan katakan. Itu suatu perkataan Paulus yang membangkitkan iman mereka, yang membangkitkan pengharapan mereka. Oh ya, penderitaan apapun yang sedang aku alami, aku akan tetap yakin sampai Tuhan datang. Meskipun sampai maut memisahkan. Maka lompat di ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Ini pemenang nih ceritanya. Tetapi Paulus katakan, kalau kita berhasil melewati ketujuh hal tadi, penderitaan, penganiayaan tadi berhasil kita lewati, kita bukan hanya jadi seorang pemenang saja, tetapi kita bisa lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, bayangin aja Bapak terkasih. Saudara menang saja sudah bersyukur, tapi firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Inilah yang dimaksud ayat ini. Lebih dari pemenang itu bukan saudara berhasil mendapatkan kupon besar, bukan saudara berhasil mendapatkan uang yang banyak, bukan itu yang dimaksud dengan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu adalah saudara mempertahankan iman saudara di dalam Yesus. Amin. Apapun penderitaan yang kita hadapi. Tapi sangat disayangkan banyak orang-orang yang jatuh, banyak orang-orang yang menjual nama Tuhan, banyak orang-orang yang menyangkal Yesus hanya karena uang. Hanya karena wanita, pria, atau hanya karena tahta, jabatan. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Tetapi tidak dengan saudara. Haleluya. Amin. Haleluya ibu-ibu, bapak-bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya juga buat saya. Oke, puji Tuhan. Sebagai penutup, saya agak sedikit menegaskan di ayat ke-28 ini Bapak terkasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingat satu kata yang waktu kecil saya dengar dan saya pelajari, saya coba ikutin apa dari arti kata ini, yaitu kata eklesia. Pernah dengar kata itu? Haleluya. Eklesia. Arti eklesia adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar, dipanggil dari kegelapan dan keluar dari kegelapan itu. Dipanggil dari dalam lumpur dosa yang selama ini mencekam kita dan keluar dari lumpur dosa itu dan kita diperkumpulkan dalam satu persekutuan. Itulah yang dimaksud dengan eklesia. Bukan hanya sekedar kita kumpul di gereja beribadah kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita benar-benar menyangkal diri, benar-benar membuang itu semua hal-hal yang buruk dulu. Dan saudara sudah dipanggil menjadi manusia yang baru, dan saudara harus menjadi manusia yang baru bertanggung jawab kepada iman saudara. Bukan menjadi orang-orang yang biasa. Coba katakan kanan kirimu, jangan jadi orang yang biasa. Yang biasanya cuma berdoa 1 kali 1 hari, berarti kalau orang yang gak biasa berarti dalam 1 hari berdoa lebih dari 1 kali.
Yang tadinya ibadah biasa cuman ibadah 1 kali hari Minggu, berarti untuk luar biasa ibadah 2 kali hari Minggu. Jangan saudara, gak muat tempatnya. Saya kelabakan angkat kursi. Puji Tuhan, haleluya. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Ada satu hamba Tuhan yang saya ikuti, namanya Andreas Bisoni. Dia pelayanan di daerah Amerika Latin sana, dan dia dipanggil Tuhan untuk benar-benar menjadi penghantar antara jiwa-jiwa yang haus lapar akan Tuhan, untuk dibaptis dengan Roh Kudus, untuk dipimpin dengan Roh Kudus, untuk dihidupkan dengan Roh Kudus. Maka padahal dia hidup, dikatakan seperti ini. Hal yang terbaik, hadiah yang terbaik, pemberian yang terbaik yang diterima oleh manusia adalah ketika dia diampuni. Amin. Haleluya. Orang-orang yang diampuni, lambaikan tanganmu Bapak Ibu terkasih. Saudara diampuni, bayangin. Tanpa pengampunan kita gak masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Dan saudara sudah diampuni apapun. Eklesia yang sudah kita terima, kita dipanggil keluar, apapun yang dulu kehidupan kita, Tuhan tidak hiraukan lagi itu. Yang Tuhan lihat sekarang Anda adalah manusia baru. Amin. Katakan kanan kirimu, manusia baru. Anda adalah manusia baru. Manusia baru, manusia baru, manusia baru. Berarti ketika kita menjadi manusia baru, hidup kita juga hidup yang baru. Haleluya. Tapi meskipun di akhir zaman ini sangat sulit, sangat sukar, firman Tuhan, bukan saya yang katakan ya, firman Tuhan, Paulus ajak kita semua untuk kita hidup dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Saya undang pemain musik semua. Ketika kita dipimpin oleh Roh, apapun yang kita alami, kesakitan, penderitaan, apapun yang kita alami, Roh Kudus akan menguatkan kita. Di ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Roh yang membantu kita dalam kesakitan kita. Roh yang membantu kita dalam penganiayaan yang kita alami. Roh yang membantu kita dalam penderitaan, sehingga kita yang tadinya lemah, Roh membuat kita menjadi kuat. Makanya firman Tuhan katakan, bahkan Paulus katakan, aku kuat saat aku lemah. Bukan karena Paulus yang kuat, tapi ada Roh yang menguatkan seorang Paulus. Amin. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan Saudara semua. Ketika kita lemah, kita mari mengingat kasih Tuhan. Kita mari mengingat betapa besar pengorbanan Yesus yang sudah memberikan kita hidup dan menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Haleluya, puji Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Ya Yesus yang baik buat kita semua. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Dengan kasih kita katakan besar, besar kasih Allah pada. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nikmati pujian ini. Kita nyatakan kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih
Mari kita angkat tangan, kita tanda berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Ku takkan lupa Yesus, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan sore hari ini. Maukah kita dipimpin oleh Roh dalam hidup ini? Di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran, biarlah kita mau menjadi orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sesungguhnya oleh Roh Tuhanlah maka kita mampu menjalani kehidupan hari-hari kita ini. Saya percaya saudara dan saya rindu untuk menikmati pimpinan Roh Allah dalam hidup ini. Mari kita renungkan firman Tuhan untuk kita mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Mungkin tidak sebanding dengan penderitaan para pendahulu-pendahulu kita, tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang seringkali bisa membuat kita undur dalam pengiringan kepada Tuhan. Seringkali tanpa sadar bisa membuat kita meninggalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini. Tapi biarlah tidak demikian dengan kita yang ada sore hari ini. Biarlah kita mau tetap maju mencari Tuhan. Kita mau tetap terus berjuang dalam mencari Tuhan. Apapun pergumulan yang kita alami, hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena oleh kasih-Nya, Dia telah menyelamatkan kita.
Oleh kasih-Nya Dia telah mengampuni kita. Oleh kasih-Nya Dia telah sediakan tempat yang terbaik bagi kita. Oleh kasih-Nya kita ada sampai pada hari ini. Yang percaya kita telah diselamatkan oleh Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, aku berharga. Amin. Aku berharga di mata-Mu Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia. Aku percaya di hati-Mu Tuhan. Amin. Kau menerimaku apa adanya. Aku berharga. Haleluya. Aku berharga di mata-Mu Tuhan. Doa firman Tuhan dan persembahan. Minta kesediaan dari Bapak Edwin Tatami untuk berdoa firman dan persembahan. Di mata-Mu Tuhan, menerimaku apa aku berharga. Amin. Haleluya. Di mata-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ada di dunia, aku percaya di hati-Mu menerimaku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Karena terlalu besar bagi kami Tuhan untuk pertolongan-Mu. Tak bisa kami bayangkan dan bisa kami katakan dengan sesuatu kata kami. Tapi kami hanya percaya Tuhan, bahwa kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Apatah lagi kami boleh disegarkan lewat kebenaran firman-Mu. Betapa sungguh dahsyat dan luar biasa kasih-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh begitu baik Engkau Tuhan. Kalau kami boleh sehat kuat, kami boleh berada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Ini semua hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang lebih dari kata terima kasih yang kami ucapkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di sore hari ini ya Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih. Karena kami boleh lagi dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati hidup kami, yang sudah menguatkan iman kami, bahkan yang sudah memimpin hidup kami lebih setia dan lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, yang sudah menyampaikan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dia dengan berkat yang melimpah. Berikan kepada dia hikmat marifat surgawi, bertambah-tambahkan bagi hamba-Mu Tuhan, agar lewat hamba-Mu Tuhan, maka semua isi hati-Mu bisa disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di sore hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap para umat-Mu yang sedang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan, yang ada di rumah. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi milik bagian kami semua di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Setelah kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, maka tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah setiap persembahan kami akan beri di sore hari ini, kecil maupun besar jumlahnya Tuhan. Mari Engkau berkati kami dengan berkat yang berlipat kali ganda, dan bila kami boleh memberi dengan sukacita di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan berikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan sore hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, akan diiringi pujian dari musik dan singers. Haleluya.
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Yes. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Yang sudah memberi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri di tempat ini. Yes. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Amin semua. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, ya, anggur baru tercurah urapi umatnya dengan sukacita. Oh, katakan, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Ayo jemaat, angkat tanganmu, katakan. Semua yuk angkat tangannya sama-sama. Amin, haleluya. Dengan sukacita semua saya. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata. Yes, amin, haleluya. Anggur baru telah tercurah. Haleluya. Terima kasih. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Untuk pengumuman saudara, hari Minggu kita tetap dalam suasana social distancing, ya, bahkan pembagian ibadah yang ada. Namun kita akan mengadakan ibadah dalam rangka Hari Kemerdekaan. Karena bertepatan tanggal 17 hari Senin, jadi kita pasti ibadahnya hari Minggu. Nah, diharapkan Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan boleh menggunakan nuansa kostum merah putih, ya, silakan menggunakan kostum merah putih, tapi jangan ambil bendera saudara terus dibawa, ya. Artinya nuansa warna bajunya boleh merah putih, ya, atau nuansa kemerdekaan, ya. Nah, terus diharapkan setiap komsel menyiapkan satu puisi singkat tentang Hari Kemerdekaan. Setiap komsel, jadi tolong pengurus-pengurus bisa mengkoordinir anggotanya, menunjuk satu anggota untuk berlatih menyampaikan puisi tentang Hari Kemerdekaan. Nah, baru sesudah itu, ya, kalau masih ada waktu akan disambung dengan nyanyian. Jadi setiap komsel akan menyanyi lagu rohani nuansa Indonesia. Saya berikan clue-nya, ya.
Yang pertama bagi bangsa ini, yang kedua, ya, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nanti disampaikan. Jadi nanti akan di-share kepada pengurus komsel, latihan lagu, kami sudah bagi satu komsel satu lagu, dan satu komsel satu puisi dengan durasi, ingat, 2 menit ya. Paling lama 2 menit. Tolong jangan lewat dari 2 menit supaya kita bisa gunakan waktu yang ada ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk pengurus Komsel Karmel Nasaret yang hadir saat ini. Dipersiapkan satu puisi singkat tentang hari kemerdekaan. Itu saja untuk pengumuman. Dengan nuansa kostum merah putih kita akan beribadah syukur Dirgahayu Indonesia yang ke berapa? Yang keberapa? Ke-75. Saya tunggu-tunggu nggak dijawab ya. Soalnya saya udah tahu, cuman maksudnya pengen tahu jemaat gimana. Berapa jemaat? 75 ya. Jadi nanti hari Minggu kita akan ibadah dalam ucapan syukur. Tetap semangat ya. Di hari-hari ini hiduplah dipimpin oleh Roh, sehingga Roh itulah yang memerdekakan kita. Merdeka! 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 Mari kita bangkit berdiri semua. Berikan senyum kiri kanan muka belakangmu. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yuk berikan senyum minimal 1, 2, 3 orang saudara ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua tim altar, worship leader, singer, pemain musik, rebana, multimedia, operator, tim gugus tugas COVID-19, jemaat pemuji penyembah Tuhan, kita semua yang sudah hadir pada kesempatan ini maupun yang tadi pagi, sesi pertama saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah berikutnya, ada doa subuh, ada saat teduh, dan seterusnya sampai jumpa lagi kita di hari Minggu pada ibadah raya kita. Kita angkat lagu yang berkata, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kembali. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali. Tuhan pulihkan. Doa tutup minta kesediaan pendeta muda Bapak Mika Pedo untuk tutup dalam doa. Tuhan pulihkan, oh Bapa pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Rasa syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati kami, dan Engkau memberikan suatu kesempatan yang begitu indah dan tepat pada hari ini,
di sore hari ini kami umat-Mu datang berbuat bakti kepada Tuhan. Karena inilah suatu harapan dan kerinduan kami untuk selalu rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Apa yang kami persembahkan pada saat sore hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah dimuliakan dan Tuhan telah disenangkan lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu akan tetap memerdekakan kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu dituntun kepada arah kebenaran dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perjalanan kami di sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, biarlah Tuhan arahkan kami, sehingga kami tetap hidup dalam rel kebenaran-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap tantangan hidup yang mereka hadapi di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami. Dasar kami untuk tetap berharap hanya di dalam Tuhan, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang kuat di hari-hari ini, bukan karena kami, tetapi oleh karena kekuatan Roh-Mu yang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Tuhan ajak Bapa untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu memuliakan Tuhan dalam setiap kondisi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Yesus. Kami percaya kami yang hadir pada sore hari ini telah diberkati oleh Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman percayalah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah kita semua yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memberi persembahan, tatangan, persembahan persepuluhan, apapun yang saudara bawa, Tuhan memberkati. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan membuka tingkap langit sorga untuk mencurahruahkan berkat bagi mereka yang mencari kerajaan Allah, yang melakukan firman Tuhan dan kewajiban. Tuhan pasti memberkati dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang percaya boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang telah dimerdekakan oleh Roh Allah katakan amin. Anggur baru